Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan? Ya, ada berita dari demokrasi ini. Ditinggalkan Jokowi, PDIP baru sadar bahwa mereka salah pilih. Ada apa begitu? Benarkah seperti itu begitu kan? Pantas kemarin ketika Pak Jokowi diundang oleh Partai PAN ya buka bersama di situ, Partai PDIP tidak hadir begitu. Itu menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Jokowi hari ini begitu ya. Tetapi kalau Pak Jokowi ya melangkahi Ibu Mega, tahu sendiri akibatnya akan dibongkar habis-habisan begitu ya. Ya pada akhirnya tidak tahu berterima kasih kepada Bu Mega 2 periode loh, mulai dari wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, presiden 2 periode, seharusnya hormat kepada Ibu Megawati, kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya atau komentar-komentarnya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Ditinggalkan Jokowi, PDIP baru sadar bahwa mereka salah pilih. Benarkah ya? Sudah lah nih ya. Dia aja ya sampai kurus kering mikirin negara ini. Sama-sama bingung. Jokowi nggak yakin keselamatan diri dan keluarganya selepas Pilpres di 2024 bakal dilindungi PDIP, lebih memilih kepada pemodal. Benarkah seperti itu begitu? Ya, kebutuhan oligarki hari ini bagaimana caranya Pak Jokowi walaupun tidak eksis, walaupun tidak menjabat lagi sebagai presiden nanti, ya setidaknya bisa berkembang di situ, bisa ikut andil di situ karena itu program-program Pak Jokowi semua begitu kan ya. Kasihan Bu Mega di Kadali ini setengah ya setelah pegang kekuasaan akhirnya ya ditelingkup juga partai yang sudah membesarkannya yaitu PDIP ya. Jokowi juga salah perhitungan kalau benar-benar tinggalkan PDIP, hanya PDIP yang mampu melindungi beliau bila nanti kekuasaan berganti dan pertanggungjawaban militannya ya. Sebetulnya ada bagusnya juga Mega ditinggalkan Jokowi. Akhirnya PDIP juga tahu bahwa yang dia pilih kemarin itu adalah barang bekas. Salah pilihlah, Jokowi itu bukan kader sebetulnya, tapi sekedar pemain politik yang berkiblat kepada oligarki, buzzer. Wah, mana tahu untuk urusan begini. Bayangkan begitu, ini ada statement begitu kan, ini sangat menarik begitu. Ada pro dan kontra, yang ini yang seharusnya kita dengarkan begitu, aspirasi masyarakat seperti ini begitu, bisa saja jadi benar begitu ya. Udah kenyang aja bilang gitu ini. Makanya sampai sekarang Ganjar nggak dideklarasikan, takut kejadian lagi seperti sekarang. Mimin nggak peka atau malas mikir ya, nalarmu kemana nih ini? Di akhir perintah Jokowi sekarang, cara ya terbangsat PDIP adalah cuci tangan ya, sok bersih-bersih, sok anti-Israel. Nah, demi apa? Wah, ini ada pro dan kontra. Di satu sisi pendukung-pendukung Pak Jokowi tidak terima begitu kan ya. Ya seharusnya terima dong, karena ini adalah tergantung dari Ibu Megawati, dibesarkan oleh Ibu Mega begitu. Semuanya harus hormat, kan begitu logika-logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ditinggalkan Jokowi ya, PDIP baru sadar bahwa mereka salah pilih. Benarkah seperti itu ya? Dikutip dari Demokrasi ya. Hari-hari terakhir ini tampaknya semakin jelas bahwa PDIP ditinggalkan oleh Jokowi. Ya, kejelasan itu tergambar dari pembentukan koalisi besar yang merupakan gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, dan P3, dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, PKB, dan Gerindra. Bahkan ini disebutkan dalam pembentukan koalisi besar ini setidaknya saat ini ada 3 blok, yaitu blok Koalisi Perubahan untuk Persatuan ya, Koalisi Besar, dan PDIP yang sendirian ya. Menanggapi pembentukan koalisi tersebut ya, PDIP yang ditinggalkan oleh Jokowi, Rocky Gerung menilai bahwa sebuah diskusi yang dipandu oleh Harsibeno Arif, wartawan senior ya FVN di kanal YouTube-nya. Dia mengatakan begini, ya mungkin PDIP menganggap bahwa sudah saatnya untuk kembali kepada hitoh ya, walaupun sendiri tetap berintegritas ya. Jadi saya menganggap bahwa pilihan politik PDIP memang harus begitu. Kan dia tahu bahwa dia akan cornering ya, akan dibojokkan karena nggak mungkin dia tunduk pada keinginan Jokowi. Ya tahu sendirilah, apakah kecewa? Ya bisa saja begitu kan. Jadi satu poin sebetulnya bagus juga, akhirnya PDIP tahu bahwa yang dia pilih kemarin itu adalah barang-barang bekas lah. Barang-barang yang salah pilih ya, bukan kader sebetulnya, tapi sekedar pemain politik ya menurut Rocky Gerung.
Bahkan menurut Rocky, kalau Jokowi betul-betul kader ya, maka dia harus memberi semacam sinyal kepada PDIP tetap bersatu ya, bermutu, walaupun mungkin menerima paksaan dari Jokowi untuk memaksakan Ganjar. Ya bisa saja seperti itu begitu. Karena Pak Ganjar ini sudah dibesarkan oleh partai PDIP begitu kan, 2 periode, apalagi ditambah gubernur, ditambah wali kota begitu kan, yang dulunya bukan siapa-siapa begitu, tapi sekarang sudah 2 periode menjabat presiden. Bayangkan begitu ya. Artinya harus berterima kasih kepada Bu Mega begitu. Walaupun sekarang dibentuk ya koalisi besar di bawah naungan Jokowi, seolah-olah ya kenapa partai PDIP tidak datang di situ begitu. Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Jangan-jangan sudah menjadi antitesis begitu ya. Bisa saja seperti itu begitu ya. Bahkan ya menurut Rocky, kalau Jokowi betul-betul kader ya menerima paksaan dari Jokowi untuk memaksakan Ganjar. Jadi konsolidasi PDIP sebetulnya bagus juga setelah membuat heboh dan gara-gara soal U20 kemudian dapat momentum lagi. Bahkan ya jadi nggak usah bersedih PDIP kalau dia dipojokkan, justru semakin terpojok PDIP semakin mengkonsolidasi diri. Kan PDIP nggak dirancang untuk sekedar 2004-2009, tapi dirancang sebagai partai yang akan mewakili bagian yang paling historis dari politik Indonesia, yaitu Soekarnoisme, kata Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa Megawati akhirnya menemukan satu wisdom ya, bahwa ia memegang ditakdirkan untuk dipojokkan terus. Di zaman Orde Baru dipojokkan, di zaman reformasi juga berupaya untuk naik, tapi Mega tidak pernah menjadi presiden yang dipilih, yang terpilih hanya menggantikan Gus Dur. Jadi betul-betul ya ujian ini sebetulnya lebih penting untuk membuat banteng ini makin tangguh sebetulnya. Bahkan dari awal Rocky Gerung menduga bahwa Jokowi tidak mungkin paham tentang Soekarnoisme. Tidak mungkin Jokowi mau melaksanakan semacam ekonomi berdikari Bung Karno atau politik bebas aktif dari Bung Karno atau masuk ke dalam soal-soal yang lebih strategis. Misalnya memastikan bahwa keadilan sosial itu adalah janji kemerdekaan karena kiblat Jokowi adalah oligarki kapitalis. Wah, oligarki kapitalisme luar biasa begitu ya. Ya, karena memang kapitalisme itu yang berkembang hari ini ya, orang-orang yang punya kepentingan besar begitu kan ya di bangsa kita begitu. Bahkan nggak mungkin karena Jokowi nggak punya pengetahuan historis tentang siapa sebetulnya Bung Karno, apa ideologinya, apa yang salah dihitung oleh PDIP. Kan yang kalau diperhitungkan adalah bahwa dia adalah kader ya, nggak mungkin Jokowi itu berkelahi dengan Ibu Mega, ujar Rocky Gerung. Ini sangat menarik sekali begitu kalau kita dalami begitu. Ada apa kemarin PDIP tidak hadir begitu? Bisa saja ya, apa yang disampaikan Rocky Gerung bisa saja ada benarnya juga begitu. Kenapa? Karena di satu sisi dia melihat bahwa sosok Ibu Megawati ya yang membesarkan Pak Jokowi 2 periode menjadi presiden, itu sebenarnya Pak Jokowi harus berterima kasih juga begitu kan ya setelah dibesarkan itu begitu. Ya kenapa selama ini ya Pak Jokowi ya katanya berada di naungan Pak Jokowi, ada partai besar, ada KIB, KIR di situ begitu, ada 5 partai begitu ya. Tetapi perlu diingat ya 5 partai itu yang menjadi wakil siapa? Apakah Caimin? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.